Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan mengenai limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah belajar mengenai menentukan nilai limit menuju variabel tertentu. Terus, kita juga sudah belajar mengenai menentukan nilai limit menuju variabel tak berhingga dengan menggunakan dibagi pangkat tertinggi. Nah, hari ini nanti kita akan belajar mengenai menentukan nilai limit menuju variabel tak berhingga dengan dikalikan sekawan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menentukan nilai limit variabel tak berhingga. Langsung masuk ke materi. Nah, di sini kita menentukan limit tak berhingganya dengan cara mengalihkan dengan faktor lawannya. Cara ini hampir sama dengan merasionalkan pecahan dengan menyebut bentuk akar, yaitu dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Meski telah menggunakan cara yang kedua ini, kadang kita juga harus tetap menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi untuk langkah selanjutnya. Oke, Ibu beri contoh, hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar X plus 2 dikurangi akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga. Nah, karena ini bentuknya akar, maka kita kalikan sekawannya. Lihat di sini, dalam soal yaitu akar X plus 2 dikurangi akar X plus 1. Lalu kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X plus 2 ditambah akar X plus 1 per X plus 2 ditambah X plus 1. Jangan lupa kayak gini, kalau atas dikali, bawah juga dikali. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan satu per satu. Akar X plus 2 dikali akar X plus 2 hasilnya adalah X plus 2. Lalu akar X plus 2 dikali dengan akar X plus 1 hasilnya adalah plus akar dalam kurung X plus 2 dikali dengan X plus 1. Selanjutnya, negatif akar X plus 1 dikali dengan akar X plus 2. Hasilnya adalah negatif akar X plus 2 dikali dengan X plus 1. Selanjutnya, negatif akar X plus 1 dikali dengan akar X plus 1. Hasilnya yaitu negatif dalam kurung. Kalau ada negatif kayak gini, dikasih dalam kurung ya, biar tidak bingung. Berarti negatif dalam kurung X plus 1. Lihat di sini, akar X plus 2 dikali X plus 1 dikurangi akar X plus 2 dikali X plus 1. Berarti ini hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh yaitu X plus 2 dikurangi dalam kurung X plus 1 per yang bawahnya tetap akar X plus 2 ditambah akar X plus 1. Nah, lihat di sini variabel X memiliki pangkat tertinggi setengah.
sehingga setiap sukunya dibagi dengan akar X. Sehingga kita peroleh limit 1 dibagi akar X per akar X plus X, X dibagi X ditambah 2 dibagi X ditambah akar X dibagi X ditambah 1 dibagi X. Untuk X mendekati tak hingga. X dibagi X hasilnya yaitu 1. Di sini juga X dibagi X hasilnya 1. Nah, selanjutnya, karena X mendekati tak hingga, maka kita dapat substitusi X sama dengan tak hingga. Sehingga diperoleh 1 dibagi akar tak hingga per akar 1 ditambah 2 dibagi tak hingga ditambah akar 1 ditambah 1 dibagi tak hingga. Ingat, bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Maka 1 dibagi akar tak hingga hasilnya 0 per akar 1 ditambah 2 dibagi tak hingga, 2 dibagi tak hingga hasilnya 0 juga. Plus 1 ditambah 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi tak hingga hasilnya 0. Sehingga kita peroleh 0 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 hasilnya adalah 1, sehingga kita peroleh 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya Ibu beri contoh soal lagi. Hitung nilai limit tak hingga dari limit akar 2X dikurangi akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga. Nah, lihat di sini. Dalam soal yaitu, karena ini soalnya akar, maka kita mencari nilai limitnya dengan cara mengkalikan akar sekawannya. Di sini limit akar 2X dikurangi akar X plus 1. Maka kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu dikali dengan akar 2X ditambah akar X plus 1. Atas dikali, maka bawah juga dikali. Sehingga per akar 2X plus akar X plus 1. Selanjutnya kita tinggal kalikan satu persatu. Akar 2X dikali akar 2X hasilnya adalah 2X. Akar 2X dikali dengan akar X plus 1 hasilnya adalah plus akar 2X kali X plus 1. Selanjutnya, negatif akar X plus 1 dikali dengan akar 2X hasilnya adalah negatif akar 2X dikali X plus 1. Selanjutnya, negatif akar X plus 1 dikali dengan akar X plus 1 hasilnya adalah negatif dalam kurung X plus 1. Lihat di sini, akar 2X kali X plus 1 dikurangi akar 2X dikali X plus 1 itu hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 2X dikurangi dalam kurung X plus 1. Nah, yang bawah tetap jadi per akar 2X ditambah akar X plus 1. 2X dikurangi X hasilnya adalah X, berarti X kurangi 1 per 2 akar 2X ditambah akar X plus 1. Lihat di sini, karena variabel X memiliki pangkat tertinggi 1, sehingga setiap sukunya dibagi dengan X. Sehingga limit
X dibagi X dikurangi 1 dibagi X per akar 2X dibagi X kuadrat. Karena di sini dalam bentuk akar, maka karena dibagi dengan X sehingga kalau bentuk akar nanti jadinya dibagi dengan X kuadrat. Jadinya akar 2X dibagi X kuadrat ditambah akar 2X dibagi X kuadrat ditambah 1 dibagi X kuadrat. Nah, X dibagi X berarti hasilnya 1. Berarti 1 kurangi 1 dibagi X. Lalu selanjutnya 2X dibagi X hasilnya adalah akar 2 dibagi X. Selanjutnya 2X dibagi X kuadrat hasilnya adalah 2 dibagi X. Nah, selanjutnya karena X-nya mendekati tak hingga sehingga kita dapat substitusi X sama dengan tak hingga. Kita peroleh 1 dikurangi 1 dibagi tak hingga per akar 2 dibagi tak hingga ditambah akar 2 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat. Ingat, setiap bilangan jika dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Sehingga 1 dikurangi 1 dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berarti 1 kurangi 0 itu adalah 1. Per 2 dibagi tak hingga hasilnya 0. Berarti akar 0 ditambah 2 dibagi tak hingga hasilnya juga 0. Berarti akar 0 ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat hasilnya juga 0. Sehingga kita peroleh 1 dibagi akar 0 ditambah akar 0. Berarti sama dengan 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Ingat juga, bilangan berapapun jika dibagi 0 itu hasilnya adalah tak hingga. Tapi jika 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Sehingga kita harus menggunakan cara lain agar hasil limitnya tidak 0 per 0. Ibu beri soal lagi, hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar X kuadrat min 2X dikurangi akar X kuadrat ditambah 3 untuk X mendekati tak hingga. Karena ini bentuknya akar juga, maka kita menyelesaikannya dengan menggunakan dikali akar sekawannya. Lihat di sini dalam soal yaitu limit akar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi akar X kuadrat ditambah 3. Lalu kita kalikan dengan sekawannya yaitu dikali dengan akar X kuadrat dikurangi 2X ditambah akar X kuadrat ditambah 3. Atas dikali, bawah juga dikali. Sehingga per akar X kuadrat dikurangi 2X ditambah akar X kuadrat ditambah 3. Selanjutnya tinggal dikalikan satu persatu. Akar X kuadrat dikurangi 2X hasilnya yaitu X kuadrat dikurangi 2X. Lalu akar X kuadrat kurangi 2X dikali dengan akar X kuadrat ditambah 3 hasilnya adalah plus akar dalam kurung X kuadrat dikurangi 2X lalu dikali dengan X kuadrat ditambah 3. Selanjutnya, negatif akar X kuadrat ditambah 3 dikali dengan akar X kuadrat dikurangi 2X
Hasilnya yaitu negatif akar dalam kurung X kuadrat dikurangi 2X dikali X kuadrat ditambah 3. Lalu negatif akar X kuadrat ditambah 3 dikali dengan akar X kuadrat ditambah 3. Hasilnya yaitu negatif dalam kurung X kuadrat ditambah 3. Lihat di sini akar X kuadrat dikurangi 2X dikali X kuadrat ditambah 3 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 2X dikali X kuadrat ditambah 3. Hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikurangi 2X dikurangi dalam kurung X kuadrat ditambah 3 per yang bawah tetap yaitu akar X kuadrat kurangi 2X ditambah akar X kuadrat plus 3. Terus ini X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0. Berarti tinggal negatif 2X dikurangi 3. Variabel X memiliki pangkat tertinggi 1, sehingga setiap sukunya dibagi dengan X. Lihat di sini kan tadi di pembilang X memiliki pangkat tertingginya yaitu 1. Yang di penyebut X memiliki pangkat tertingginya yaitu adalah akar X kuadrat. Berarti pangkat tertingginya juga X, pangkat 1. Sehingga semua sukunya dibagi dengan X. Kita peroleh limit negatif 2X dibagi X dikurangi 3 dibagi X per akar X kuadrat dibagi X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena ini bentuknya akar yang tadinya setiap sukunya dibagi dengan X. Karena bentuknya akar maka dibagi dengan X kuadrat. Jadinya X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 2X dibagi X kuadrat ditambah akar X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat. Negatif 2X dibagi X berarti negatif 2. Jadi negatif 2 dikurangi 3 dibagi X per X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1. 2X dibagi X kuadrat tinggal coret-coret berarti 2 dibagi X ditambah X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya juga 1 ditambah 3 dibagi X kuadrat. Karena X-nya mendekati tak hingga sehingga kita dapat substitusi X sama dengan tak hingga. Diperoleh negatif 2 dikurangi 3 dibagi tak hingga per akar 1 dikurangi 2 dibagi tak hingga ditambah akar 1 ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat. Ingat semua bilangan jika dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Kita peroleh negatif 2 dikurangi 3 dibagi tak hingga hasilnya 0. Dibagi akar 1 dikurangi 2 dibagi tak hingga berarti dikurangi 0 ditambah akar 1 ditambah 3 dibagi tak hingga kuadrat. Sehingga kita peroleh negatif 2 dibagi akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 hasilnya berapa tadi? 1. Berarti 1 ditambah 1, 2. Berarti negatif 2 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan jadi jika bentuknya limit itu merupakan limit akar AX ditambah B
dikurangi akar CX ditambah D untuk X mendekati tak hingga, hasil limitnya itu sama dengan tak hingga jika A itu lebih besar dari C. A merupakan koefisien dari X yang ini. Terus C merupakan koefisien yang ini juga, yang X. Lalu hasil limitnya itu 0 untuk A sama dengan C. Terus kalau negatif tak hingga untuk A kurang dari C. Ingat ya di sini kalau bentuknya akar AX ditambah B dikurangi akar CX ditambah D. Contohnya, hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar X plus 2 dikurangi akar X plus 2 X plus 1 untuk X mendekati tak hingga. Lihat di sini koefisien dari X di akar sebelah kiri ini adalah 1. Lalu koefisien X di dalam akar di sebelah kanan ini juga 1, sehingga A sama dengan C. Maka diperoleh nilai limitnya adalah 0. Contoh selanjutnya, hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar 2X kurangi 3 dikurangi akar X plus 1 untuk X mendekati tak hingga. Lihat di sini nilai A atau koefisien dari X di sebelah kiri sini adalah 2. Terus C, yaitu koefisien dari X di sebelah kanan sini adalah 1. Sehingga A lebih besar daripada C. Maka diperoleh limitnya adalah tak hingga. Selanjutnya, hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar X kurangi 3 dikurangi akar 2X kurangi 1 untuk X mendekati tak hingga. Lihat di sini nilai A yaitu koefisien X di sebelah kiri adalah 1. Lalu nilai C yaitu koefisien dari X di sebelah kanan adalah 2. Sehingga A kurang dari C. Maka diperoleh nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Lalu untuk bentuk yang seperti ini yaitu dengan persamaan kuadrat, yaitu limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tak hingga. Hasil limitnya itu adalah tak hingga jika A lebih besar daripada P. A adalah koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri dan P adalah koefisien dari X kuadrat di sebelah kanan. Lalu, jika A sama dengan P, maka dapat kita menggunakan rumus yaitu B kurangi Q dibagi 2 akar A. Selanjutnya, nilai limitnya itu negatif tak hingga jika A kurang dari B. Ingat ya, di sini kita dapat menggunakan rumus ini jika bentuknya yaitu limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Atau bentuk persamaan kuadrat. Contohnya di sini hitunglah nilai limit tak hingga dari limit akar X kuadrat dikurangi 2X ditambah 2 dikurangi akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Nilai A yaitu koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri adalah 1. Nilai P yaitu koefisien dari X kuadrat di sebelah kanan adalah 1 juga. Sehingga A sama dengan P. Maka kita dapat menggunakan rumus yang ini B kurangi Q
dibagi 2 akar A. B adalah koefisien dari X di sebelah kiri, yaitu negatif 2, lalu dikurangi Q. Q adalah koefisien dari X di sebelah kanan, yaitu 3, berarti negatif 2 dikurangi 3, per 2 akar A. A adalah koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri, yaitu 1, sehingga 2 akar 1. Negatif 2 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 5. Berarti negatif 5 dibagi 2. Itu merupakan limit dari soal ini. Contoh selanjutnya, jika kita menggunakan soal yang tadi. Lihat di sini. Hitunglah nilai limit tak hingga limit akar X kuadrat kurangi 2X dikurangi akar X kuadrat ditambah 3 untuk X mendekati tak hingga. Di sini nilai A, yaitu koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri adalah 1. Nilai P, yaitu koefisien dari X kuadrat di sebelah kanan juga 1. Maka A sama dengan P. Sehingga kita dapat menggunakan rumus. Tadi rumusnya yaitu B kurangi Q dibagi 2 akar A. B-nya berapa? Lihat di sini. B adalah koefisien dari X di sebelah kiri, yaitu negatif 2. Dikurangi Q. Q adalah koefisien dari X di sebelah kanan. Berapa ini? Berarti 0. Dibagi 2 akar A adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Min 2 kurangi 0, hasilnya negatif 2. Dibagi 2 kali akar 1, hasilnya 2. Berarti negatif 2 dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya Ibu beri tugas, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Jika kalian masih belum paham dengan materi ini, silahkan dapat bertanya di kolom komentar Google Classroom atau di grup WA. Bisa juga PC ke Ibu. Ibu cukupkan. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.